Oke, selamat datang di presentation one take yang ke-97 ya. Di sini gue mau bahas yang namanya tracing ya. Tracing. Tracing emang guna gitu kan ya. Ah. Nah, kalau menurut gue ya, jawaban cepatnya ya. Kalau buat latihan, ya latihan. Tracing dalam bentuk apapun tuh nggak terlalu membantu ya gitu. Tuh, karena tracing tuh terlalu gampang gitu ya. Paling membantunya tuh sampai titik lu lihat langsung tuh mungkin belum bisa gitu. Jadi lu trace dulu untuk dapat guidance base formnya dulu. Ya mungkin itu, tapi lu harus gambar lagi yang nggak tracing gitu. Karena kalau cuma tracing aja, bukan apa-apa ya, kegampangan gitu. Dan karena terlalu ini kan jiplak gitu aja kan, gitu ya. Jadi tracing boleh, ya boleh-boleh aja sih gitu ya. Eh, Apalagi kalau buat ini ya gitu. Tapi kalau buat di apa ya plagiat mentah-mentah terus diaku-akuin, nah ya udah siap-siap kena masalah aja ya gitu. Karena zaman beberapa tahun lalu ya gitu, gue tracing tapi gue berhenti itu bukan gara-gara apa sekedar takut dihujat ya, tapi terbatas bro gitu. Di kepala gue mau gerak pose kayak gini, mau pose kayak gitu, tapi gue nggak ngerti ngubahnya karena gue cuma nge-trace aja kan gitu ya. Jadinya tuh terlalu limited, itu yang nggak enak dari cuma bisa tracing gitu. Sekalipun enaknya nggak susah, belajarnya nggak perlu lama-lama kayak orang cuma cari referensi, ngambil posenya, di trace, terus udah diganti bajunya, diganti karakternya gitu kan. Tapi ganti anatominya, ganti ininya, tidak ngerti soalnya males belajarnya kan gitu. Tapi begitu udah limited, ya udahlah, kayaknya emang harus belajar gitu ya. Nah, jadi eh tracing itu sebenarnya boleh-boleh aja ya gitu. Misalnya gue mau bikin pedang, pedang kan presisi gitu ya dan harus akurat gitu. Ya udah gue tinggal pindahin foto ke tangan karakternya, terus pasin posisinya. Jadi gue trace aja gitu pedangnya dan nggak ada yang bakal masalahin itu juga kayak gitu. Nah, jadi tracing ya kalau buat yang bener-bener presisi sebenarnya trace aja gitu ya. Gitu. Nah, tangan tuh juga salah satu yang paling apa ya? Paling kayaknya orang nggak masalah deh kalau lu tracing gitu. Entah dari foto, entah dari 3D, entah dari tangan foto lu sendiri gitu kan ya. Gitu kayak kayak nggak peduli gitu. Ih, tangannya tracing gitu kayak ya terus apa gitu. Kalau mungkin seluruh tubuh posenya tracing gitu dari gambar orang mungkin itu bakal dipermasalahin ya gitu. Tapi ya kalau tangan, tangan tuh susah memang. Tapi tangan tuh yang paling dapat keuntungan untuk er, bebas referensinya mau gimana aja gitu. Bahkan jiplak-plak-plakan juga orang nggak terlalu peduli ya gitu. Ya karena tangan manusia gitu-gitu aja kan variasinya. Ya paling beda lekuk apa tangan cewek tangan cowok gitu aja kan. Nah, dulu gue ada pengalaman salah satu apa apa ya kenalan gue ya gitu. Sebenarnya agak sedih sih. Di prank sama ininya ya seniornya gitu. Dia kan nanya, latihannya gimana sih? Terus seniornya kayaknya udah muak sama dia gitu. Soalnya diajarin nggak ngerti-ngerti juga gitu. Terus dikasih, coba lu tracing pose 50 gitu dalam 1 bulan. Kayak goblok gitu loh. Kayak kayak ini orang orang newbie nanya serius buat belajar tapi dikerjain gitu. Tugasnya tuh disuruh cari foto terus tracing gini aja gitu. Udah, gitu selesai gitu. Nggak diapa-apain lagi gitu. Nggak di study lagi, nggak di apa contoh sekali lagi gitu kan ya gitu. Udah, lu mau kayak gini 505.000 kali juga lu gak bakal nggak belajar apa-apa gitu soalnya orang cuma begitu aja gitu apa cuma tracing terus udah gitu karena tracing itu sangat-sangat gampang loh gitu orang cuma jiplak aja gitu gitu kan jadi jangan ya jangan jangan cuma tracing doang terus merasa latihan ya jangan kayak gitu. Nah misalnya habis tracing gini lu bikin sekali lagi gitu atau enggak hasil tracingannya lu bagusin lagi jadi anatomi gitu yang lebih proper atau mungkin posenya lu ganti misalnya tangannya jadi apa naik dikit atau angle-nya tapi angle sih nggak mungkin ya karena angle tuh udah pemahaman keseluruhan ya gitu. Nah misalnya ini tangannya diganti gini dikit gitu ya. Nah, tuh.
Jadi ada yang diubah lah gitu. Nah, atau enggak anatominya lo accurately lekuk-lekuknya tepat gitu. Karena ini pakai baju nih. Ini semuanya kan nebak semua nih yang di dalam bajunya gitu kan. Kayak gitu jadinya nggak guna ya kalau latihan tracing gini-gini aja gitu. Harus dicontoh non tracingnya juga begitu ya. Atau enggak hasil tracingannya lu bagusin lagi gitu. Karena dari sini ke sini kan menguji menguji apa ya? Pemahaman fundamentals anatomi lo kan, lekuk tubuh lo, proporsinya kayak gitu. Proporsi sih enggak ya. Lebih kayak lekuknya aja sih gitu. Terus sama yang ini kan nggak ada nih, nggak ada petunjuknya nih bagian dalam bajunya kan. Nah ya udah ini nerka semua kan gitu. Nah kayak gitu. Nah, paling baru bermanfaat tuh di situ ya gitu. Nah jangan ya, jangan cuma tracing gini aja terus ngerasa, gue udah kerja keras, gue udah latihan gitu. Nah satu lagi konteks 3D, 3D trace aja gitu ya. Atau enggak bangunan, bangunan juga gitu. Yang di heavy reference tuh aman-aman aja ya kayak gitu. Nah, tapi jangan stop di ini aja ya, gitu. Tapi sih gue jarang ya tangan segede ini ya. Tangan biasanya kecil-kecil aja dan ya ngerapihinnya ya butuh waktu aja gitu. Ini gue rapihin lekuk-lekuknya tuh udah ini cari foto, fotonya tuh kayak gini. Nggak harus sama ya fotonya ya. Nah kayak gini, lihat lekuk cewek tuh gimana sih, terus gimana sih ininya gitu. Udah, terus direferensiin aja terus udah di fix ininya. Nah itu jadi jangan cuma kayak gini, jangan cuma pakai 3D terus nggak ngerti dia apain lagi karena memang kaku ya, sangat-sangat kaku ya. Nah kayak begitu sih. Jadi tracing tuh boleh gak? Ya boleh aja gitu. Kalau buat belajar juga boleh gitu. Tapi tergantung tujuannya apa. Kalau pengen bisa anatomi bener, tapi tracing setiap saat gitu, atau pengen bikin posenya macam-macam, tapi juga lagi-lagi cuma tracing-tracing saja ya nggak akan bawa lo jauh sih gitu. Karena ini jatuhnya shortcut ya gitu. Nah, kayak begitu sih. Tapi misalnya bener-bener lo kalau lihat langsung tuh terlalu susah buat lo. Nah, lu breakdown aja form-formnya gitu ya. Oh, ininya di sini ngelekuknya gini. Nah, di situ baru guna. Tapi lu pelajari lagi kenapa lekuknya gitu, terus lu coba lu contoh lagi kayak gitu. Jangan cuma sekali lagi ya, jangan cuma begini aja gitu. Nah, contoh lain misalnya manfaat tracing nih kayak gini. Ini tangan kan. Ya, gue mau ada dia megang katana. Ya udah gue giniin aja nih. Eh, nah gue giniin aja tuh. Nah, cari yang tepat gimana ininya kan. Ya ini sih nggak holding ya, gitu. Udah nanti sisanya karena lu butuh presisi banget ya, di trace aja nggak apa-apa. Karena kan konteksnya kerjaan kan, bukan latihan bikin katana yang profesional gitu. Gitu. Jadi bukan bener-bener sepenuhnya racing nggak boleh ya, tapi tergantung lagi konteks dan tujuan gitu. Kalau tujuannya kerja, efisiensi gitu, selama nggak melanggar jiplak-jiplakan ya fine-fine aja ya gitu. Tapi kalau konteksnya belajar, pengen improve gitu, pengen understanding yang lu belum bisa, racing tuh jadi kayak ya kayak nge-cheat gak sih gitu. Ya kayak begitu sih. Udah nanti ini tinggal pastiin oh ternyata pas di sini. Udah tinggal. Tapi ini nggak masuk sih sebenarnya gestur tangannya gitu. Udah. Udah sih saya tinggal capacity kurangin tracing dah. Begitu. Apalagi ya konteks tracing fine-fine aja ya. Ya kalau buat ngebedah fault itu fine juga gitu. Atau ya mengurangi difficulty belajar itu fine juga. Nah, yang nggak guna kayaknya cuma ini aja kalau tracing nggak diapa-apain lagi gitu. Ya begitulah pendapat gue soal tracing-tracingan ini. Karena juga dulu saya pengalaman eh use di shortcut ya. Coba udah, gue udah gak gini lagi, gitu. Langsung bedah aja gitu. Dan lebih merdeka ketika udah belajar lebih nggak pakai tracing gitu. Ya, oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.